Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Arifianto. Saya dari Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta tahun 2021, angkatan ke-23, kelompok 1, nomor absen 2. Di sini saya mendapat tugas untuk melakukan wawancara dengan pejabat publik mengenai nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, di sini saya mewawancarai seorang perangkat desa di desa saya bernama Bapak Bambang selaku Kepala Urusan Bidang Kesejahteraan. Mari kita simak bersama-sama wawancara saya dengan Bapak Bambang. Selamat pagi Pak, ini saya Teguh Arifianto dari Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta tahun 2021. Ini saya mendapat tugas untuk melakukan wawancara dengan pejabat publik mengenai implementasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Ada waktunya, Pak? Selamat pagi, insya Allah ada waktu. Ini pertanyaan yang pertama ya, Pak. Bagaimana keharmonisan dan kerjasama di lingkungan kerja Bapak? Hubungan antar pegawai semuanya baik-baik dan solid. Meskipun ada satu atau dua orang yang masih sulit untuk membaur dengan yang lain, tapi hubungan baik-baik aja. Masalah apa yang sering timbul dalam kinerja tim di kantor Bapak? Masih banyak pegawai yang egois dan kurang mampu bekerja sama satu sama lain karena merasa dirinya paling pintar. Dan di masa pandemi saat ini koordinasi tim kurang baik sehingga hasilnya tidak bisa maksimal. Kemudian bagaimana cara Bapak untuk mengatasi hal tersebut? Ya, teman-teman di kantor sering diajak diskusi, musyawarah, dan diharuskan setiap pagi untuk saling sapa. Untuk koordinasi, kita menggunakan grup WA dan kadang-kadang menggunakan Zoom. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Kalau boleh tahu, bagaimana penerapan nasionalisme dalam lingkungan kerja Bapak? Penerapan nasionalisme di lingkungan saya sudah cukup baik. Terbukti dengan sangat antusiasnya para pegawai saat peringatan kemerdekaan, di mana setiap gedung dihiasi dengan bendera merah putih dan juga pernak-pernik yang bernuansa kemerdekaan. Di samping itu, mereka juga sangat semangat saat mengikuti lomba dalam rangka 17-an. Apakah ada hambatan atau tantangan dalam penerapan nasionalisme di lingkungan kerja Bapak? Untuk hambatan sepertinya tidak ada hal yang berarti. Mungkin keterbatasan dana saat menyelenggarakan lomba 17-an. Kemudian untuk tantangannya mungkin harus ditingkatkan lagi ya. Acara seperti ini jadi tidak hanya 17-an saja. Kalau bisa hari besar kenegaraan yang lain. Seperti Hari Kesaktian Pancasila, Sumpah Pemuda, atau Hari Kartini. Adakah resiko jika penerapan nilai nasionalisme tidak diterapkan dengan baik? Kalau itu mungkin kedepannya tidak ada lagi yang mau menghargai jasa para pahlawan kita nanti. Hari-hari yang sangat bersejarah akan dilupakan dan bisa saja terjadi perpecahan di tiap-tiap daerah atau provinsi. Untuk pelayanan publik di kantor Bapak, apakah masih ada yang perlu dibenahi? Untuk pelayanan publik sudah cukup bagus.
tapi bukan berarti sudah cukup. Kami berusaha selalu meningkatkan pelayanan sebaik mungkin, walaupun saat ini terkendala akses yang masih sulit karena masa pandemi. Dan pelayanan harus dengan sistem online. Sementara tidak semua masyarakat bisa mengoperasikan HP atau komputer, serta fasilitas yang masih sangat terbatas di tempat kami. Bagaimana cara Bapak mengatasi keterbatasan tersebut? Kami berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Jika ada yang kesulitan dengan cara online, kami memberi kesempatan datang ke kantor kelurahan. Kemudian kami bantu menyelesaikan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bagaimana ke depannya jika pelayanan di kantor kelurahan masih belum bisa maksimal, Pak? Ya, kalau masih seperti itu, sebisa mungkin kami akan meningkatkan pelayanan publik dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal. Bagaimana mutu dari pegawai yang ada di lingkungan kerja Bapak? Ya, kualitas mutu dari para pegawai sudah baik, terbukti dengan kemampuan mereka dalam mengoperasikan komputer dan HP. Lihat saja saat perekrutan pegawai disarankan mempunyai sertifikat komputer. Tentu secara kualitas dalam mengoperasikan komputer tidak perlu diragukan lagi. Kendala apa yang Anda alami guna meningkatkan kualitas mutu dari para pegawai? Untuk kendala yaitu pertama sarana komputer yang masih terbatas, sementara beberapa pegawai masih wiyata bakti. Kalau saya minta untuk membeli nanti ketakutan dan pada keberatan. Yang kedua, jaringan internet yang masih terbatas karena hanya beberapa operator seluler yang bisa diragukan di daerah ini. Tidak semua sinyal menjangkau daerah ini. Bagaimana ke depannya nanti jika hal tersebut belum bisa teratasi? Akan sangat berat nantinya karena sekarang serba digital atau serba internet. Mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Kalau sebagian besar masyarakat ketinggalan teknologi, maka akan sangat sulit mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu sangat penting sekali melek telekomunikasi atau teknologi pada zaman sekarang. Bagaimana penerapan anti korupsi di lingkungan kerja Bapak? Ya, alhamdulillah tidak ada KKN dalam bentuk apapun di lingkungan kerja saya. Semuanya bersih dari praktek KKN. Karena kesadaran akan pentingnya anti korupsi, kami tanamkan setiap hari. Apa hambatan atau tantangan dalam menerapkan sikap anti korupsi? Hambatannya mungkin regulasi penggunaan dana desa yang sangat ketat, sehingga kami harus bisa memaksimalkan penggunaan dana yang ada sebaik mungkin. Alhamdulillah bisa dilakukan dengan baik, sehingga tidak ada dana yang dikorupsi atau disalahgunakan. Apa yang akan terjadi jika di lingkungan kerja Bapak penerapan nilai korupsi tidak dilakukan dengan semestinya? Ya, tentu saja kepercayaan masyarakat akan berkurang. Dan apabila terus dilakukan cepat atau lambat, negara ini akan rusak, baik moral dan negaranya sendiri. Dan akan menjadi kerugian besar bagi kita karena kekayaan bangsa yang harusnya bisa dinikmati bersama justru hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Itu ya Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali. Ya, sampai di sini.
wawancara saya dengan Bapak Bambang selaku Kepala Urusan Bidang Kesejahteraan di Desa Boloh. Terima kasih atas waktunya, Pak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.